of my knees lately, covered in white with a fire. Tahun 2025 tercatat sebagai salah satu titik balik paling dramatis dalam sejarah modern Amerika Serikat. Bukan karena perang senjata atau pandemi global, tetapi karena runtuhnya tatanan ekonomi dunia yang selama ini digerakkan oleh Trump. Dunia menyaksikan dengan mata terbelalak ketika negara-negara sekutu lama Amerika, China, Uni Eropa, Kanada, Jepang, dan Australia tiba-tiba berubah posisi. Dari mitra strategis menjadi sasaran tembak kebijakan proteksionis Presiden Donald Trump yang kembali duduk di Gedung Putih dengan agenda yang lebih radikal dari sebelumnya. Dalam waktu singkat, Trump memberlakukan tarif impor yang mencekik terhadap berbagai produk dari negara-negara tersebut. Ada dua negara besar yang tampak terlindungi dari amukan tarif Trump. Dua negara yang selama ini dikenal sebagai musuh ideologis Amerika, Rusia dan Korea Utara, justru tak tersentuh. Tak ada satupun produk mereka yang dikenakan tarif. Tak ada embargo, bahkan terdengar kabar burung tentang pertemuan rahasia di Moskow dan Pyongyang. Pertanyaannya, mengapa Trump bersikap lunak kepada dua negara yang dulu pernah ia cap sebagai ancaman global? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar Gedung Putih? They demand the most from me. They demand the most from me. They demand the most from me. Ketika para analis ekonomi memecah kepala memahami logika tarif Trump yang semakin tak rasional, segelintir pejabat intelijen dan diplomat kawakan mulai melihat pola yang lebih menyeramkan. Keputusan Trump tidak didasarkan pada kalkulasi ekonomi, melainkan pada permainan geopolitik yang jauh lebih licik. Rusia dan Korea Utara bukanlah mitra dagang utama Amerika. Produk mereka yang masuk ke pasar Amerika Serikat sangat terbatas. Tapi yang membuat dunia gemetar bukan sekadar volume perdagangan, melainkan kekebalan mereka dari hukuman ekonomi. Kebijakan ini terlalu janggal untuk dianggap sebagai kelalaian. Ini adalah keputusan yang disengaja. Laporan intelijen bocor ke media alternatif menunjukkan bahwa sejak akhir 2024, terjadi serangkaian komunikasi rahasia antara orang-orang dekat Trump dan jaringan oligarki Rusia. Bahkan diduga ada pertemuan langsung antara perwakilan Gedung Putih dengan Kim Jong-un yang dimediasi oleh pihak ketiga, negara-negara di Asia Tenggara yang selama ini menjadi wilayah abu-abu diplomasi dunia. To cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell. A black mouth. Dalam sebuah laporan rahasia yang ditulis oleh mantan pejabat CIA, disebutkan bahwa Rusia menawarkan bantuan finansial rahasia untuk menopang ekonomi Amerika yang mulai terguncang akibat sabotase dagang dari negara-negara sekutu yang mulai berbalik arah. Sebagai balasan, Trump menjanjikan pelonggaran sanksi dan perlindungan dari tarif. Sementara itu, Korea Utara menawarkan akses eksklusif ke mineral langka yang sangat dibutuhkan oleh industri teknologi Amerika Serikat. Sebuah barter gelap yang tak pernah diumumkan ke publik. Trump bukan sekedar membuat kebijakan ekonomi, tulis sang analis. Ia sedang menciptakan fakta bayangan untuk membentuk tatanan dunia baru. Tatanan di mana musuh lama bisa menjadi kawan asalkan bersedia membayar harga yang tepat. And a show like hell, a black mouth, oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend, I cannot speak, I cannot speak. They demand the most from me, they demand the most. Amerika diambang kekacauan. Kebijakan Trump yang menyasar sekutu dan melindungi musuh tradisional seperti Rusia dan Korea Utara langsung menimbulkan gejolak di dalam negeri. Di tengah inflasi yang meroket akibat tarif tinggi, publik Amerika mulai kehilangan kepercayaan. Harga bahan pokok melonjak drastis. Produk-produk teknologi menjadi langka karena putusnya rantai pasok dengan China dan Eropa. Pabrik-pabrik di Midwest tutup satu persatu karena biaya impor bahan mentah yang tak lagi terjangkau. Unjuk rasa meledak di berbagai kota besar, New York, Los Angeles, Seattle, dan bahkan di kota-kota konservatif seperti Dallas dan Phoenix. Spanduk bertuliskan "Bukan ini Amerika yang kami kenal" dan "Trump jual negeri ke musuh" memenuhi jalanan. Para demonstran menyuarakan kekecewaan yang sama. Trump lebih memilih berdamai dengan diktator demi agenda pribadi.
ketimbang mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan keadilan global. Kongres terpecah, sementara Partai Republik masih terbelah antara loyalis Trump dan kelompok konservatif lama. Partai Demokrat mulai menggencarkan penyelidikan terhadap hubungan gelap Gedung Putih dengan Moskow dan Pyongyang. Beberapa senator senior bahkan menyebut tindakan Trump sebagai bentuk pengkhianatan nasional. With saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell. Serangan balik global dimulai. Di luar negeri, negara-negara yang selama ini menjadi poros demokrasi dunia memutuskan untuk bertindak. Uni Eropa, China, Jepang, dan India menyepakati pembentukan blok dagang anti-Amerika bernama Pact for Global Fair Trade atau PGFT. Dalam waktu singkat, lebih dari 40 negara bergabung. Blok ini memberlakukan embargo terhadap produk-produk Amerika dan memotong akses perusahaan Amerika Serikat ke pasar global. Bursa saham Amerika Serikat terguncang. Nasdaq dan S&P 500 jatuh selama 7 hari berturut-turut. Nilai dolar melemah dan kepercayaan investor internasional runtuh. Lebih parah lagi, banyak perusahaan multinasional memindahkan markas besar mereka dari Amerika ke negara-negara yang dianggap lebih stabil secara politik. Silicon Valley kehilangan pamornya. Para raksasa teknologi mulai membangun pusat inovasi baru di Singapura, Berlin, dan Shanghai. Sementara itu, Rusia dan Korea Utara tetap diam. Mereka menonton dari jauh, menyaksikan bagaimana Amerika perlahan-lahan melumpuhkan dirinya sendiri melalui kebijakan Trump yang semakin tak terkendali. Beberapa analis menyebut situasi ini sebagai karma geopolitik, hasil dari kesombongan seorang pemimpin yang lebih mementingkan ego daripada masa depan negaranya. Sementara itu, di luar negeri, kekuatan-kekuatan baru mulai naik ke panggung utama. BRICS, yang dulu hanya dianggap sebagai aliansi ekonomi longgar, bertransformasi menjadi blok geopolitik yang berani menantang dominasi Barat. China dan Rusia mengambil peran utama, didukung oleh India, Brasil, dan Afrika Selatan. Mereka membentuk sistem keuangan sendiri, memotong ketergantungan terhadap dolar, dan menciptakan jalur perdagangan yang melewati Amerika sepenuhnya. Amerika tak lagi menjadi pusat dunia. Pasar global belajar bertahan tanpa Wall Street. Dunia digital beralih dari Silicon Valley ke Asia. Dan di tengah semua itu, rakyat Amerika dibiarkan bergulat sendiri dengan krisis ekonomi, disintegrasi sosial, dan trauma kolektif akibat kepemimpinan yang memecah belah. They shot me up with saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.